Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai software Linux. Eh, di sini saya sebagai moderator akan membacakan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Maura Aklaila Rasyade dengan NPM 22 1063 1250 060. Yang kedua ada Nurholis dengan NPM 22 1063 1250 091. Yang ketiga ada Rangga Surya Fitra dengan NPM 22 1063 1250 094. Yang keempat ada Silmi Yusini dengan NPM 22 1063 1250 098. Yang kelima ada Sugih Sahyudi dengan NPM 22 1063 1250 101. Dan yang terakhir ada Zahra Nurhaliza Bertarigan atau saya sendiri dengan NPM 22 1063 1250 105. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Sugih Sahyudi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan operasi sistem atau operating system. Sistem operasi merupakan software yang berperan sebagai pengatur sumber daya dari hardware dan software, serta sebagai penyedia layanan untuk aplikasi perangkat lunak. Next. Linux. Linux adalah salah satu jenis software OS atau operating system sama seperti OS Windows dan Mac. Secara sederhana, OS merupakan salah satu software yang mengatur kerja perangkat dalam sistem komputer. Linux adalah OS open source yang bisa disebarluaskan secara gratis di bawah lisensi GNU. OS ini menjadi turunan dari Unix dan bisa digunakan di berbagai perangkat komputer. OS ini bisa digunakan di perangkat keras komputer seperti Iner, x86, sampai dengan RISC. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nurholis. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini ada sejarah Linux. Pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia, yaitu Linus Torvald. Dulunya, Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Saat ini, Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap. Bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial. Misalnya seperti Windows 9.x NT 2000/ME. Linux mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang. Keragaman ini termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, serta geografis. Agar kelompok ini dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien, internet menjadi pilihan yang sangat tepat. Next. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan akan dipaparkan oleh Silmi Yusini. Kepadanya dipersilakan. Kekuatan dari software Linux ini yang pertama bersifat open source, bebas dan terbuka. Yang kedua mudah dioperasikan. Hampir semua aplikasi yang biasa dijalankan di Windows sudah ada aplikasi Linux-nya yang dikembangkan oleh komunitas Linux atau bisa juga menggunakan software emulator, di mana software emulator ini salah satu tools yang menjadi andalan oleh para developer untuk menjalankan aplikasi Android di komputernya. Selanjutnya memiliki pengamanan yang lebih unggul karena didesain multi-user sehingga apabila virus menyerang user tertentu akan sangat sulit menyebar ke user lainnya. Selanjutnya cocok untuk PC yang memiliki spesifikasi minimum karena Linux membutuhkan resource yang lebih kecil dibandingkan Windows. Linux dapat berjalan di dua mode, yaitu mode grafik dan mode teks. Serta Linux ini jarang crash atau ngehang yang mengharuskan kita untuk merestart komputer karena Linux lebih stabil.
Linux juga memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia, serta terdapat beragam pilihan seperti Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, Red Hat, OpenSUSE, Madriva, dan sebagainya. Kekurangan dari software Linux yang pertama, yaitu belum terbiasa, banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux, proses instalasinya yaitu tidak semudah Windows, serta perlu belajar bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix-like, maka mau nggak mau harus belajar dahulu. Serta dari Linux ini membingungkan, struktur direktori dan hak akses yang membingungkan bagi user yang terbiasa menggunakan Windows. Untuk materi komponen Linux akan dipaparkan oleh Maura. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai komponen Linux. Nah, Linux ini terdiri atas 7 komponen. Yang pertama ada bootloader. Bootloader pada Linux adalah perangkat lunak yang mengatur proses boot komputer. Pada sebagian besar pengguna, ini hanya akan menjadi layar splash untuk muncul dan akhirnya hilang untuk boot ke sistem operasi. Selanjutnya ada kernel. Kernel adalah salah satu bagian dari keseluruhan yang sebenarnya disebut Linux. Kernel adalah inti dari sistem dan mengelola CPU, memori, dan perangkat peripheral. Kernel adalah level terendah dari OS. Selanjutnya ada server grafis. Server grafis adalah subsistem yang menampilkan grafis pada monitor. Ini biasanya disebut sebagai server X atau hanya X. Selanjutnya yang keempat ada aplikasi. Desktop environment tidak menawarkan rangkaian lengkap aplikasi. Sama seperti Windows dan macOS, sebagian besar distribusi Linux modern menyertakan alat seperti App Store yang memusatkan dan menyederhanakan instalasi aplikasi. Selanjutnya ada desktop environment. Desktop environment adalah bagian yang benar-benar berinteraksi dengan pengguna. Ada banyak desktop environment untuk dipilih, misalnya saja GNOME, Cinnamon, Mat, Patreon, Enlightenment, KDE, XPC, dan lain-lain. Setiap desktop environment menyertakan aplikasi bawaan seperti pengelola file, alat konfigurasi, browser web, dan game. Selanjutnya ada Daemon. Daemon adalah layanan latar belakang seperti percetakan suara, penjadwalan, dan lain-lain yang dimulai saat boot atau setelah masuk ke desktop. Yang terakhir ada Unix System. Unix System adalah subsistem yang membootstrap ruang pengguna dan bertanggung jawab untuk mengendalikan daemon. Salah satu sistem unit yang paling banyak digunakan adalah sistem D. Ini adalah sistem unit yang mengelola proses boot setelah booting awal diserahkan dari bootloader. Terima kasih. Materi selanjutnya itu macam-macam Linux akan dipaparkan oleh Rangga. Kepadanya Macam-macam Linux. Yang pertama ada Debian. Debian tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU General Public License dan lisensi perangkat lunak bebas lainnya. Selanjutnya ada Ubuntu. Ubuntu dalam Linux adalah distribusi Linux berbasis Debian open source. Selanjutnya ada CentOS. CentOS atau biasa disingkat Community Enterprise Operating System untuk menyediakan platform komputasi berkelas enterprise yang memiliki kompatibilitas kode biner sepenuhnya dengan kode sumber yang menjadi induknya, Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Selanjutnya ada OpenSUSE. OpenSUSE dapat digunakan sebagai sistem operasi untuk desktop dan server. OpenSUSE versi baru dirilis setiap 8 bulan sekali. Selanjutnya ada Fedora. Fedora adalah sebuah distro Linux berbasis RPM dan Yum yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas pemrograman serta disponsori oleh Red Hat. Keamanan adalah salah satu fitur penting di Fedora. Selanjutnya ada Linux Mint. Linux Mint adalah distribusi Linux dengan basis Debian dan Ubuntu. Dengan Linux Mint Debian Edition atau LMDE sebagai suatu alternatif yang sepenuhnya berbasis Debian. selanjutnya materi terakhir akan dibawakan kembali oleh Muhammad Nurholis. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini masih macam-macam Linux, dan ada Gentoo. Gentoo Linux adalah distribusi Linux yang dibangun menggunakan sistem manajemen paket Vertex. Gentoo direkomendasikan bagi mereka yang ingin lebih memahami seluk-beluk sistem operasi Linux. Selanjutnya ada Mandriva. Mandriva sebelumnya dikenal sebagai Mandrake.
Dari awal hingga versi 8.0, Mandrake menamai produk utamanya dengan Linux Mandrake, sedangkan versi 8.1 sampai 9.2-nya dinamai Mandrake Linux. Selanjutnya ada Red Hat. Sistem inti Red Hat yang dikenal sebagai Red Hat Enterprise Linux dirancang untuk menjadi distribusi yang stabil dan layak secara komersial. Selanjutnya ada Kali Linux. Kali Linux adalah distro Linux berbasis Debian yang dirancang untuk pengujian penetrasi dan melakukan forensik digital. Kali Linux ditujukan untuk pakar keamanan siber dan siswa yang ingin menjelajahi pengujian penetrasi. Selanjutnya ada Arch Linux. Arch Linux adalah distro Linux yang ringan dan fleksibel. Macam-macam Linux ini dirancang untuk pengguna tingkat lanjut atau pakar Linux yang sangat peduli tentang apa yang diinstal dan layanan yang berjalan. Dan yang terakhir ada Puppy Linux. Ya, Puppy Linux yaitu dapat digunakan untuk mengaktifkan komputer lama sebagai sistem penyelamatan darurat atau emergency rescue system, dan juga sebagai sistem peragaan Linux maupun sebagai sistem operasi lengkap. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi mengenai software Linux dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.